Ibu kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak tuh baik-baik. Ya amin 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 aja. Amin amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Nah, kejadian. Kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Nah, itu Rabbi la tadharni fardan. Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada bebini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, atau cewek cantik, tak nampak, udah aku udah mau mati udah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi bi ismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Kau udah sekolah nak, kau mau kunikahkan, ada nampak perempuan yang baik, kalau ada kami pinangkan, kalau tak ada udah kami siapkan. Nah, nikahkan dengan perempuan baik-baik, jaga kehormatannya. Yang perempuan pun juga nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu dapat jodoh yang soleh solihah. Bagaimana cara kita menghadapi melaluinya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak teori, bebini. Saya tak usah teori begini, tak usah bebini. Yang mana jodoh saya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak berteori. Mau kau, dia mau, jadikan. Terus banyak berteori. Kalau jodoh kita, nanti waktu kita tengok bergetar kita. Bergetar pun kalau dia tak mau. Saya dulu kan lewat masa muda juga macam kalian, bukan langsung tua. Saya tanyalah tetangga dekat rumah, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau kita tengok bergetar kita. Saya asal menengok perempuan bergetar. Tak kan jodoh. Tak usah banyak teori. Mau kau sama dia. Dah, tak mau dia. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ini anak-anak muda nih, begitu mau minang orang, kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau kau tak mau nanti abang mati. La ilaha illallah. Wih. Apa pula begitu? Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Banyak laki-laki ini mental lah, nonjok kan. Jangan kalian petantang-petantang minang, belum tuh. Saya pun tidak saya minang. Kiai, saya minta tolong Kiai. Pak Kiai tolong pinangkan. Saya diam aja. Pak Kiai itu bercakap. Soman ngomong untuk Kiai. Enggak, saya diam aja. Jangan petantang-petantang. Jangan saya kalian bawa, saya diterima nanti. Pak Ustadz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati bu, kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Bu, kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak tuh baik-baik. Ya amin 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 aja. Amin amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Nah, kejadian. Kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Nah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana, tapi ingat, saingan di mana-mana. Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana? Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini. Sesudah berbini, udah punya anak. Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustadz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas sholihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak.
Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan bapak kuat, umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas sholihin. Sebenarnya mana kita belajar sebenarnya dan mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih, duduk di atas dikasih kursi ini. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang, tetap nampak wajah almarhum Muhammad. Tak boleh duduk. Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah. Saya di atas. Mak tu udah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun, balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini kalau diajak orang mandi ke pantai tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang tetap celana, tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tuh, di pesantren Pak Cik, di pesantren Mak, di pesantren Wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kok? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab. Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kamu, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua, ayah, ibu tak mengajarkan akhlak. Kalau sudah sholat sunat fajar, sampai di masjid sholat sunat qobliyah subuh lagi Pak Ustadz. Namanya sholat sunat fajar. Waktunya dari azan ke iqomat. Sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Di mana dalilnya? Sahih Muslim. Ada satu bab qobliyah subuh, sholat sunat fajar. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Usollinya usolli sunnatal fajri raka'ataini. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sholat sunat fajar sama dengan qobliyah subuh, podo, samo, sami mawon. Jadi kalau saya sudah sholat sunat fajar di rumah, ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid duduk, karena sudah qobliyah. Qobliyah itu setelah azan, tak ada qobliyah sebelum azan. Kalau ada orang sholat qobliyah sebelum azan, tidak sah. Maka setelah azan baru qobliyah, karena qobliyah setelah masuk waktu sholat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah jumat, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya setelah azan. Apa beda sholat sunat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang datang ke masjid, sedangkan ada sebagian mengatakan tak boleh, sedangkan kita mau belajar? Mungkin maksud dia bagaimana hukumnya perempuan datang ke masjid. Mungkin itu maksudnya. Perempuan datang ke masjid, perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu.
Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Hadisnya bertolak belakang. Yang satu mengatakan lebih bagus di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Datang Imam Nawawi membahas dua hadis yang ikhtilaf ini. Kesimpulannya, kalau keadaan aman, di dalam masjid ada pengajian, tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan ke masjid. Pulau Kundur ini aman atau tak aman? Aman. Ibu tadi kemari ada dicegat tentara Israel? Tak ada. Ada datang Godzilla menangkap dari laut? Tak ada. Aman. Tidak menimbulkan fitnah. Sudah tahu masjid itu sunyi, imamnya cuma sendiri imam. Datang perempuan, tak boleh menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau aman, laki-laki banyak, maka perempuan boleh ke masjid. Apakah istri Nabi ke masjid? Ya. Mana dalilnya? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, setelah Nabi meninggal istrinya i'tikaf. Apa pelajaran dari situ? I'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit 10 menit. Tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai Honda, pakai sepeda motor, pakai celana legging sempit. Banyak atu-atu masuk parit menengok itu. Jangan ke masjid pakai minyak wangi terlampau harum. Masuk dia dari pintu, baunya sampai ke imam. Hilang ayat imam itu satu halaman. Saya merasa banyak kesalahan terhadap suami. Bagus. Saya sudah sering minta maaf. Suami sudah maafkan. Tapi saya tetap saja merasa bersalah. Di sini saya tanyakan, apakah yang saya lakukan supaya perasaan saya tenang? Merasa bersalah padahal tak salah, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tak dosa, kerja setan. Merasa beramal padahal belum beramal, itu juga kerja setan. Saya sudah membocorkan SOS, standar operasional setan. Kalau menurut Allah benar, menurut Rasulullah benar, menurut ulama benar, jangan merasa bersalah. Aku sudah minta maaf, aku sudah amanah, menjaga keluarga, menjaga anak-anak. Tanya suami, kau sudah memaafkan saya bang? Aku sudah memaafkan dek, karena aku terpaksa. Maka ibu tidak salah. Ibu sama dengan suami. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong menjaga keluarga. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak anak keluarga berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Kau jangan selingkuh bang, kau jangan dilarikan pelakor, kau jangan buat macam-macam. Ini ku siapkan kain kalau mau pergi, ini baju koko, ini tasbih banyak berzikir, ini sholat jangan sampai tinggal. Kalau bapak dapat istri begitu, disiapkannya kain, baju koko, diingatkannya sembahyang tinggal di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, sesungguhnya bapak sudah dikirimkan bidadari surga sebelum bapak mati. Kalau dapat istri model begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kita mengkodok sholat, mana yang didulukan, kodok dulu apa sholat sunat rawatib dulu? Habis sholat maghrib, habis sholat zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Qada hukumnya wajib, rawatib hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Ketemu yang wajib dengan yang sunat, mana didulukan? Dulukan yang wajib. Tapi kalau saya kodok terus Pak Ustadz, saya tidak ba'diyah lah. Apa pula halangannya kodok? Bukan berat kodok itu. Kita hitung satu rakaat itu berapa menit. Tunggu ya, paskan dulu detiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'af'anni. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pas 1 menit. 1 menit 1 rakaat. 4 rakaat 4 menit, tambah ba'diyah 2 rakaat, cuma 6 menit sholat. Siapa bilang sholat itu berat? Nonton bola 60 menit, perpanjangan waktu, dibohongi pula sama wasit. Kenapa tahan? Scroll 60 menit, kenapa tahan?
Qadha cuma 4 menit tak tahan, berhasil setan. Apakah saya salah jika saya berpihak kepada mereka yang lemah padahal mereka salah? Udah lemah salah pula lagi. Pula kita berpihak kepada orang yang salah. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, lemah dia, kita tolong. Unsur akhaka, tolong saudaraku, zaliman atau mazluman, yang zalim maupun yang dizolimi. Kalau yang dizolimi kami tolong, kami tahu cara menolongnya. Yang dizolimi kami tolong. Tapi kalau yang menzolimi, macam mana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang yang mau menzolimi, memukul, menganiaya, tahan tangannya. Begitu cara menolong orang. Tolong saudaramu yang menzolimi maupun yang dizolimi. Jangan diam menengok orang teraniaya. Saya jalan bawa mobil, nyetir sendiri. Saya tengok ada satu anak diletakkan di atas parit. Di atas parit ini ada papan. Anaknya berdiri, dia lempar sama 2 orang anak pakai batu. Turun saya dari mobil, saya tengok lama. Saya tengok anak yang dilempar. Habis itu rupanya lama-lama 2 anak ini sadar, ditengoknya saya. Tengoknya saya, ketakutan. Saya bilang, kau berdua, kau bawa ayah kau sini, aku pijak batang lehernya. Kalau sekali lagi ketangkap kau menganiaya, membuli anak-anak ini, habiskan gua. Saya paling pantang menengok orang, membuli orang. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Tak boleh menganiaya, tak boleh menzolimi orang. Maka kalau kita menengok ada, walaupun hal kecil remeh-temeh, banyak orang, itu anak-anak biasa. Itu sudah membunuh mental dia. Berapa banyak anak-anak bunuh diri gara-gara mentalnya diejek, diolok, mengadu sama maknya, ngadu sama ayah. Memang begitu anak-anak. Jangan, anak-anak ini mesti kita bela. Anak saya, keponakan saya, itu ditanya. Ada kawan di kelas itu yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, ada? Tak ada. Kalau ada mengejek, balas. Mana boleh kita balas ejek? Boleh. Disentilnya telinga kau, cabut telinga dia. Yang dibiarkan anak kita dia olok-olok orang. Apakah saya membatasi pergaulan suami? Kalau suami berkawan sama peminum khamar, pecandu narkoba, ibu jangan diam. Jadi bagaimana kami bersikap kalau suami saya nih Pak Ustadz sering berkawan, mabuk-mabuk, sakau-sakau, pecandu narkoba? Sebentar ya. Kalau ada suami ibu berkawan sama pecandu narkoba, catat nomor ini baik-baik. 0813 11 44 21 93, nomor BNN. Badan Narkotika Nasional. Sekarang mungkin ibu belum tertarik untuk menulisnya, tapi nanti kalau ingat, cari ceramah saya di Masjid Hijri Ismail di menit yang ke, pokoknya pas di ujung-ujung pas tanya jawab. Hubungi BNN, suruh tangkap. Karena kalau ibu menasehati, janganlah bang pakai narkoba bang. Oh dia amuknya ibu, tangkap dia. Sesudah tangkap, jenguk. Insya Allah, udah menangis darah dia. Biar dia agak-agak 3 malam. Orang kalau tidak dikasih efek jerah, kalau tidak shock terapi, dia tak akan takut. Nah, mesti begitu. Nanti kalau ada orang yang mengeluh suaminya, suami pecandu narkoba, suami kejudi, suami ini, suami jahat, suami nakal, segala macam. Insya Allah, kalau pakai jurus saya ini, gimana suaminya bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Tak mampan lagi nasihat zaman sekarang. Bagaimana dengan perempuan yang tidak berjamaah subuhnya, tapi mau melaksanakan sholat sunat isyraq di rumah? Di rumah itu usahakan ada namanya musolla al-bait. Musolla al-bait dalilnya Nabi datang bertamu ke rumah sahabat. Setelah makan Nabi bertanya, aina turidu an usolli? Di mana kamu mau saya sholat di rumahmu? Kata sahabat, sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholat. Tempat sujud Nabi di rumah itu dijadikan musolla al-bait. Itulah dalil sunnah membuat satu sudut rumah musolla. Tapi rumah kami tak besar Pak Ustadz, bukan rumah orang kaya, tak ada musolla khusus. Tak perlu. Buat aja satu sudut yang biasa sholat di situ, sholat duha di situ, tahajud di situ, letakkan sajadah di situ. Maka menurut mazhab Hanafi, musolla al-bait, perempuan boleh iktikaf di situ. Laki-laki tak boleh. Laki-laki mesti di masjid. Perempuan yang berat, ada anak kecil, kesulitan kesusahan, dia boleh iktikaf di situ dan dia boleh sholat sunat isyraq. Ya bagi yang berat, karena sholat sunat isyraq mesti di masjid. Oke, dia sholat di situ, habis itu dia berzikir baca Quran sampai masuk waktu jam 6.11, habis itu baru dia selanjutnya ada aktivitas-aktivitas. Hilang pula pertanyaan yang tadi yang kertas semua dia. Saat ini saya sedang dilema, sudah lama menantikan momen
pencerahan dari Ustaz. Saya merupakan salah satu anggota dari orang Islam. Suatu ketika terdengar kabar tak sedap bahwa atasan kami melakukan sebuah tindakan kemungkaran, memakai uang umat untuk hal pribadi, tapi adanya musyawarah. Sampai suatu hari kami beberapa anggota yang dapat dipercaya melakukan interogasi. Akhirnya memang terkuak bahwa dia menggunakan uang untuk keperluan pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak bahkan keluarganya tak tahu menahu. Saat itu pula secara tak langsung kami bilang kepada dia agar seharusnya uang itu diganti, namun dia malah berdalil ini seakan-akan enggan untuk mengganti. Alasan lain kenapa kami enggan untuk melaporkan ini kepada pihak adalah alasan keluarganya takut menanggung malu akibat dari perbuatannya, juga untuk menjaga citra baik agama Islam. Mulai saat ini saya secara pribadi sudah benci dengan dia. Saya sudah berusaha dengan hati maupun perkataan, bahkan sampai saat ini ketika melihat hati ini terberi geram, tak mau datang. Ditambah lagi sampai saat ini masih berlanjut isu dia kerap melakukan kecurangan. Seperti yang Ustaz sampaikan, kita begitu membara berapi-api kita yang mencari kelakuan bejat Zionis Israel berada di Palestina. Tapi ketika melihat kemungkaran di depan mata kita diam. Laporkan ke polisi. Kalau mau ganti, kalau takut melaporkan Fir'aun ini ke polisi, ganti duit yang hilang itu, karena itu duit umat, duit masjid, duit ormas, itu duit umat, pertanggungjawabannya kepada umat. Kalau tak mau melaporkan dia karena menjaga nama baik, ganti duit itu. Tapi kalau tak sanggup mengganti, lapor ke polisi, akan disita barang dia untuk mengganti duit itu. Ustadz, sekretaris kita memakai duit, melaporlah wakil saya ke saya, dekat rumah mak saya ketua, ini wakil saya, sekretaris memakai. Berapa dipakainya? 45 juta. Saya bilang lapor ke polisi, penjarakan dia. Malulah kita Pak Ustadz, begitu begini nanti kami ini. Pergi saya ke kamar, saya ambil duit ini 45, masukkan ke kas, mengganti si hantu belau setan laknatullah alaihi. Keluarkan dia dari pengurus, jangan masukkan lagi. Kalau mau, ganti pakai duit pribadi. Kalau tidak, laporkan ke polisi, jangan diam. Kalau takut melaporkannya, laporkan ke saya. Nanti datang, jumpai saya, biar saya melaporkan ke Pak Kapolres, lengkap dengan KTP semuanya. Biar saya melaporkan ke Pak Kapolres. Biarlah saya terlambat pulang nanti agak 1 jam. Yang didiamkan. Kenapa didiamkan? As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran, setan akhras, setan bisu. Di dalam Islam ini ada namanya akhlak, tapi juga ada namanya hukum. Pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Pezina, az-zaniyatu faz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum berbini. Kalau sudah berbini, farjumuhumal battah, lempar batu sampai mati. Islam ini bukan cuma akhlak, Islam ini ada hukum. Untung syariat Islam tak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan syariat Islam tak betangan, kau bilang. Masih syukur aku masih mau pakai hukum polisi, kau cuma di penjara. Apa pula malu kepada agama Islam? Ini buktinya dia terus melakukan kecurangan. Ini kertas-kertas ini saya simpan, saya bawa balik. Karena kalau tak saya bawa balik, tinggal di sini tanya tulisan siapa tadi itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insya Allah. Imam yang sesuka sesuai kriteria tidak ada di masjid kami. Apakah kami boleh sholat di masjid Al-A'raf ini? Saya tadi jadi makmum, bacaannya tak ada salah. Di mana letak salahnya? Kriteria kata siapa? Jadi kalau masalah mesti macam bunyi Nabi Muhammad, pernah rupanya ente dengar suara MP3 Nabi Muhammad? Bacaan itu asal cukup. Tapi kalau mau bacaan imam hafiz, cari imam yang hafiz, berkumpul semua. Ini hubungan kita ini mau bawa kemana? Macam lagu anak-anak muda, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini Pak Ustadz kan bukan masjid paripurna, duit tak ada. Itu saya masjid At-Taqwa air dingin itu saya dari dulu di sini. Sekarang masjid itu sudah jadi paripurna. Itu imamnya digaji oleh Pemko. Dulu itu masjid swadaya, imamnya hafiz 30 juz, orang Lombok bisa digaji. Sama macam kita di masjid biasa tengah pemukiman masyarakat. Banyak. Jadi kemauan kumpul kita bersama cari imam hafiz. Target 30 juz. Tak dapat juz 30 jadilah. Makharijul huruf. Cari imam. Masjid ini hanya bagus bangunannya saja. Oh, tak bisa. Tak bisa kita mengklaim-klaim kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Asal sudah cukup syarat. Ar-ridha fir ridha, al-qasdu fir ridha wal ghadab. Mesti seimbang. Tak boleh like and dislike. Kalau kita suka, laksanakan. Kalau kita tak suka, saya tak mau pengajian menjadi ajang. Jangan kehadiran Ustaz Abdul Somad aja memicu perkelahian antara. Saya pernah dengar satu perkataan,
Jika sesuatu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu hadis Nabi. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Ini slogan Gubernur DKI dulu, Fauzi Bowo, serahkan kepada ahlinya, tidak akan banjir. Banjir juga. Apakah kata-kata ini benar dalam Islam, Pak Ustaz? Ini hadis. Contoh, jika suatu masjid dipimpin oleh seorang yang tak ahli agama, secara kenyataannya walaupun dia mengaku bahwa dirinya ahli agama, apakah ini termasuk kata-kata di atas, Pak Ustaz? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Mungkin ada dia tidak insinyur, tapi punya jiwa agama. Masjid terbaik se-Indonesia, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, bukan dipimpin ahli agama. MSI. Apa MSI itu? Master segala ilmu. S2, S1 pemerintahan, S2 MSI, bukan ustaz. Juara 1 terbaik se-Indonesia, tapi mendengar masukan dari ulama. Pak, menurut kami ini begini. Musyawarah. Duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Sendiri sempit, bersama awak lapang. Karena kalau duduk bersama ini lapang pikiran, menerima pendapat orang lain. Apakah hukum kredit itu? Oh, dan mohon jelaskan sikat tentang riba, Pak Ustaz. Asal bertambah riba, duit sama duit riba. Saya pinjam duit Bapak 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Saya pinjam beras Ibu sekilo, bayar sekilo soal riba. Asal lebih riba. Barang dengan uang tak riba. Uang dengan uang riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang bangkit macam kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu nengok orang kesambet, begitulah dia bangkit dari kubur. Ustaz, saya dan teman saya dalam perjalanan pada suatu malam hari. Pada saat itu sholat isya sudah lambat. Kami sholat isya pukul 21. Jam 9 malam sholat isya mana ada? Di masjid di perjalanan. Oh, musafir, oke, tak masalah. Pada saat itu saya dan teman saya yang lain sholat berjamaah bersama. Pada saat sholat berjamaah isya itu, teman saya yang imam tidak membaca jahar. Yang dilakukannya seperti sholat zuhur. Berarti dia pakai mikrofon dalam. Karena dia terlupa, niatnya tetap sholat isya. Apakah sah sholat isyanya? Sah. Sholat isyanya sah, karena menjaharkan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menjaharkan itu hukumnya sunnah. Tapi jangan diulang lagi. Yang diulang lagi. Ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia lupa, tapi saya curiga bukan lupa. Saya husnuzon. Oleh sebab itu jangan diulang balik. Sholatnya sah, karena hukum menjaharkan itu sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Pak Ustaz, menurut pandangan Pak Ustaz tentang usaha warnet, game online, ada ustaz-ustaz lain bilang bahwa penghasilannya haram, tak berkah, karena melalaikan umat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Anak-anak di situ meninggalkan sekolah. Rata-rata di situ dia sambil merokok, menengok website porno. Jam 4 subuh Ustaz Abdul Somad ceramah ke Masjid Agung An-Nur, warnet-warnet buka. Kalau mau usaha warnet dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Anak sekolah, jam sekolah tak boleh masuk. Semua itu di blok website tak boleh buka. Jam-jam kantor pegawai tak boleh masuk. Jam 10 malam. Di Saudi Arabia banyak warnet. Di Jeddah itu berserakan warnet. Tapi diatur. Di tempat kita bebas sebebas-bebasnya. Anak-anak, bapaknya kasih duit, silakanlah kau main di warnet. Menembak musuh tak mati-mati 24 jam. Akhirnya dia yang mati. Tak ada berkahnya. Padahal kita minta wabarakatan fil rizki. Warnet sudah merusak. Berapa banyak anak-anak rusak uratnya gara-gara seksual, gara-gara yang dimainkannya game online. Tapi yang di dalam game itu orang pakaiannya pakaian dewasa. Tengok, di negara kita ini sudah terjadi perbedaan pendapat awal Ramadan antara pemerintah yang diwakili Menteri Agama NU dengan ormas Islam Muhammadiyah. Akibatnya 1 Syawal terjadi perbedaan. Padahal kita ketahui haram hukumnya berpuasa pada 1 Syawal. Ini membingungkan umat yang mayoritas mengikut Muhammadiyah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waqtiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in hubbiya alaikum, kalau tertutup awan. Fa atimmu salasin, sempurnakan 30 hari. Kenapa berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Perbedaan metodologi. Muhammadiyah memakai sistem namanya wujudul hilal.
sedangkan pemerintah memakai namanya ru'yatul hilal. Apa beda wujudul hilal dengan ru'yatul hilal? Ru'yah mesti ditengok 2 derajat ke atas, 2 derajat baru. Sedangkan wujudul hilal 0,5 derajat, jangankan 2 derajat, 0,5 derajat. Selama tidak ada kesepakatan antara dua ini, kita akan terus berbeda. Jadi solusinya bagaimana? Mestinya masing-masing menurunkan harganya. Pemerintah menurunkan 2 derajat, Muhammadiyah menaikkan. Win-win solution baru. Kalau tidak, ini akan terus terjadi. Tidak akan ada. Malaysia kenapa bisa? Malaysia dia tidak pakai ormas, JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia. Kalau di Singapura namanya JAIS, Jawatan Islam Singapura. Nah, ini yang mengatur. Kita terlalu banyak intervensi lain sebagainya. Ustaz ikut yang mana? Saya pakai ru'yatul hilal. Saya tidak ada ormas macam-macam. Saya tidak terlibat politik partai. Saya tidak ikut ormas mana-mana. Saya pakai sistem ru'yatul hilal. Wujudul hilal dengan ru'yatul hilal harus duduk bersama, barulah. Tentang akidah, karena saya mendengar ada akidah Asy'ari, Maturidi, Wahabi. Di mana letak perbedaannya? Tentang ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Kata Asy'ari, ini ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah sama dengan Abdul Somad duduk di atas kursi. Lalu apa makna Allah duduk di atas kursi? Allah duduk di atas kursi itu artinya Allah berkuasa. Itu kata Asy'ari sama Maturidi. Kata Wahabi dia tak setuju. Kata dia, ni ayat tak boleh ditakwilkan. Lalu Allah duduk di atas kursi, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Asik mengkaji itulah. Sementara umat Islam sudah habis dibantai oleh kristenisasi, liberalisasi, partaisasi, setanisasi, iblisisasi. Dia masih juga membahas Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas kursi. Nah, oleh sebab itu masalah akidah ini sudah saya bahas dalam buku saya 37 masalah populer dalam judul memahami ayat-ayat dan hadis mutasyabihat. Di situ letak tentang Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apa hukum kredit kendaraan Pak Ustaz? Duit dengan duit haram, duit dengan barang tak haram. Mana contoh? Datanglah kawan saya mau beli mobil. Dia mau minjam duit ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah, saya kasih duit lah, saya mau beli mobil, nanti duitnya saya bayar. Kata Bank Syariah, tak bisa, duit sama duit haram. Terus gimana caranya? Kami beli mobil itu. Datang si bank, dibelinya mobil. Nah, sekarang mobil itu sudah jadi beli bank. Datang saya membeli mobil itu cicil. Jadi mobil itu sudah berubah dari Toyota, pindah dia ke bank syariah. Bank syariah sekarang pemiliknya. Maka saya cicil uang dengan barang. Akadnya tidak riba. Uang dengan barang tidak riba. Barang dengan uang, barang dengan barang riba. Bagaimana menggunakan kunci jawaban ketika ujian? Jika haram, bagaimana nasib ijazah yang kami pakai selama ini Pak Ustaz? Ini curangnya satu orang atau satu provinsi? Kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas, kepala dinas ditekan oleh wali kota, kepala dinas provinsi ditekan oleh gubernur. Kalau anak-anak banyak tak lulus, saya nanti main. Akhirnya disebarlah kunci jawaban itu. Maka dalam hal ini namanya berjamaah. Berjamaah. Tapi kalau semuanya jujur, satu orang curang, itu yang ini sebetulnya ini main-main aja. Ini ujian main-main. Semuanya permainan. Anak-anakku kalian adalah korban zaman, korban rezim. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ustaz pun diampuni Allah. Karena Ustaz tak punya kuasa untuk melarang ini. Ini sudah permainan luar biasa. Ustaz dulu di Al-Azhar gimana? Di Al-Azhar super ketat. Kami tak boleh mencontek. Siapa yang mencontek maka dicabut visanya 1 tahun. Maka saya 4 tahun kuliah di Al-Azhar tidak pernah mencontek. Bukan saya takut kepada Allah Ta'ala, karena petugasnya kejam juga. Tuh. Jadi sistem itu yang membuat orang. Sistem yang baik membuat orang jahat menjadi baik. Sistem yang jahat membuat orang baik menjadi jahat. Luar biasa sistem kita. Anak-anak kita ini menjadi korban zaman. Luar biasa. Korban kepala dinas, korban bupati. Bagaimana cara mengelola dan pendistribusian zakat yang baik menurut Islam Pak Ustaz? Bagi kepada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Banyak masyarakat yang menyatakan mereka takut mengeluarkan zakat karena mereka takut miskin. Bagaimana cara mengubah pemikiran yang salah nih Pak Ustaz? Sering-sering mengaji. Bulan Ramadan ini salah satu judul kajiannya, tadi saya sedang menyusun judul-judul, saya buat 3 judul terkait harta. Keutamaan zakat profesi, zakat fitrah, keutamaan wakaf, keutamaan infak dan sedekah.
Jadi selama bulan Ramadan itu jangan sampai ada kosong pengajian menyentuh 4. Nanti pengajian di masjid ini kalaupun ini nanti kita tak susun sendiri, masjid saya susun sendiri. Tapi masjid kita yang ikut MDI itu sudah ada, karena yang mengisi materi di MDI pagi itu juga saya diminta oleh ketua MDI. Itu saya pesankan, ikut pengajian, ikut terus, pokoknya tak pernah menyampaikan, tak pernah muak menyampaikan, bayarlah zakat. Bapak adik-adik yang ada rekaman, share, bagi, itu yang akan menyelamatkan ini insyaallah. Tolong Ustaz sampaikan ke pengurus masjid agar mik masjid tidak merisihkan masyarakat selain rangkaian sholat dan ceramah. Sebaiknya pakai mik dalam. Itulah gunanya ada mik luar dan dalam. Kalau tak diindahkan, jangan salahkan orang lain jika suatu saat mik masjid tiba-tiba rusak atau bahkan hancur. Duduk bermusyawarah sama RT, sama RW, sama tokoh masyarakat. Dengan ini menetapkan suara mengaji sekian menit sebelum azan. Azan subuh jam 5, ngajinya berapa menit, begitu. Bukan Ustaz Abdul Somad dijadikan sebagai member. Ini ada miskomunikasi Masjid Al-Arab ini, harus diluruskan. Saya tak masalah, saya tak ada masalah, ini banyak ini tak masalah. Ulang dulu Pak, saya bacakan sampai habis. Musyawarah dengan baik, duduk dengan baik, duduk bersama Ustaz, ada yang bersama, imam, pengurus, duduk, selesaikan masalah. Suami sudah berzakat, apakah istri berzakat juga? Harta suami sama harta istri lain. Harta istri lain, harta suami lain, jangan digabung jadi satu. Ini harta kamu, ini harta aku. Makanya ada harta gono gini, aku begini, kau begono. Contoh begini Pak Ustaz, umpamanya suaminya kasih duit belanja banyak, ditabung di bank sama istrinya sampai setahun, sesudah itu banyak, apakah wajib dizakatkan? Itu tergantung pemiliknya siapa. Kalau pemiliknya atas nama suami, suami berzakat. Kalau pemiliknya istri, istri berzakat. Harta yang berkongsi, zakatnya kongsi. Oleh sebab itu maka letakkan ini tabungan saya. Saya punya saudara cukup berada, dia suka ngasih anak yatim ke panti asuhan, tapi dia kurang perhatian sama saudaranya. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya 1 cuma sedekah. Tapi bersedekah kepada saudara nilainya 2. Shadaqatun wasilah. Sampaikan ke dia. Kalau tak bisa menyampaikan ke dia, sampaikan rekaman suara saya ini. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau kau bersedekah ke panti asuhan pahalanya 1, tapi kalau kau bersedekah pada saudara pahalanya 2. Sedekah dan silaturahim. Mana saudaramu tak jauh, dia inilah orangnya. Banyak orang tak mau ngasih sama saudara. Kenapa? Karena kalau dikasih sama orang harum semerbak. Kalau dikasih sama saudara, segini dah kena. Cuma orang tak mau ngasih sama saudara. Apakah gaji wajib dikeluarkan zakatnya? Semua pendapatan security, pegawai, tukang panen, apapun namanya, asal mencapai nisab 85 gram 42.500, 3,6 per bulan, dikeluarkan zakat. Apapun kerjaan. Maling tak wajib, pencuri tak ada. Apakah harta yang belum sampai nisabnya perlu dikeluarkan zakatnya? Tak perlu. Kalau dikeluarkannya juga sedekah namanya. Apakah sholat dan puasa kita yang tertinggal di masa yang lalu sengaja ataupun tidak wajib diganti? Ya, wajib diganti. Bagaimana cara menggantinya? Selesai sholat fardu, qadha sekali. Habis sholat isya, sholat sekali, qadha. Usolli fardhu isya 4 raka'atin qadha'an. Besok subuh qadha'an. 1 kali sholat saja. Selama berapa lama? Berapa lama dulu ditinggalkan? 10 tahun Pak Ustaz, ganti dari 2016, lunas 2026. Jangan ambil cuti ke Bali mengqadha sholat. Qadha tiap selesai sholat. Apakah zakat yang dibayar menggunakan uang haram seperti uang hasil perjudian sah? Tidak. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ketika kita berutang, sulit untuk membayarnya, mana yang harus didulukan? Bayar utang atau bayar zakat? Bagaimana hukum zakat yang wajib berutang? Utang itu ada temponya. Dalam Al-Baqarah 282, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu. Sampai batas waktunya bayar. Zakat lain lagi waktunya. Mana yang duluan sampai? Utang dulu bayar. Zakat belakangan. Jadi ini pasti utangnya dulu tak jelas limitnya. Padahal ayat yang paling panjang Al-Baqarah 82. Maka kalau sudah sampai limitnya segera bayar. Orang yang mati bawa utang tergantung-gantung antara langit dan bumi. Mu'allaqun bainas samai wal ardh. Kalau kita punya emas yang dipakai sudah sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya, Pak. Sudah saya jawab tentang emas perhiasan.
Uang kita sudah sampai nisabnya, tapi uang itu dipinjam oleh anak kita. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Ya. Bapak yang punya uang dipinjam orang, siapa yang berzakat? Yang punya uang. Makanya kalau uang itu hilang, ruginya 2 kali. Uang tak balik, zakatnya bayar terus. Hati-hati meminjamkan duit sama orang. Saat sholat berjamaah, ada boleh laki-laki dan perempuan sejajar. Contohnya di Masjid Al-Arab ini ada yang di dalam ruangannya dan di luar, yang di dalam seluruhnya laki-laki, di luar seluruhnya perempuan. Ada yang sejajar. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sebaik-baik sop laki-laki depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Begitu susunannya. Kalau mau buat sejajar macam Masjid Istiqlal, Istiqlal sejajar. Bagaimana caranya? Laki-laki di sini, perempuan buat bersama. Tapi imam itu tetap di depan laki-laki. Kalau mau buat samping, ini ya, nanti perempuan. Imam tetap di belakang laki-laki, perempuan. Dibuat pakai tirai, duduk. Nah, begitu kalau mau buat sejajar, bukan dia sejajar, tetap laki-laki, perempuan di samping. Ustaz, bagaimana kalau ada yang pejabat ingin membayar infak, tapi pejabat tersebut membayar infak itu tidak dengan hati, hanya mencari nama? Dari mana kita tahu? Agar nama pejabat tersebut naik. Oh, maksudnya mau kampanye, musim-musim kampanye, nyerahkan jam dinding, ngasih Quran, safari Ramadan maksudnya. Bagaimana infak tersebut? Ambil infaknya, jangan coblos orang. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dibawanya itu uang negara. Yang dibawa-bawa kemana-mana itu uang negara. Kalau uang pribadi, kalau karena riya tak diterima. Orang dibagi 3 nanti. Dulu kau beribadah karena Yesus Kristus, cari Yesus. Dulu kau beribadah karena Uzair, cari Uzair. Dulu kau ibadah karena orang, cari orang. Ini orang riya. Tapi jadilah, daripada tak keluar duitnya sama sekali. Ambil, jangan ragu, pasti ambil. Ini ada 5 juta nih, ambil. Tak usah ragu. Ini insya Allah 2017 nih Masjid Al-Arab banyak dapat bantuan. Banyak calon-calon nanti datang. Tampar sama Pekanbaru. Ustaz Abdul Somad berpikir bagaimana menghilang supaya tak diajak-ajak. Bagaimana cara menghitung zakatnya orang yang mempunyai rumah kontrakan? Hasilnya. Sudah tadi saya jelaskan tentang 100 pintu. Ingat aja 100 pintu. 100. Nabung di bank konvensional riba. Di bank syariah halal Pak Ustaz. Halal. Tabung di bank syariah. Saya Pak Ustaz tak bisa ke bank syariah karena sudah ditetapkan kantor di bank konvensional. Titip saja. Kalau ada bunganya, bunganya jangan diambil. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti asuhan, panti jompo. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata jamaah, setiap sebulan saya dapat 100.000, semua saya serahkan. Ketika 100.000 kuat, ketika 1 juta, ada tak dalil yang halal Pak Ustaz? Kalau kita memelihara hewan, kambing, kerbau, berapa harus dikeluarkan zakatnya Pak Ustaz? 40 ekor kambing, 1 kambing. 5 ekor onta, 1 kambing. Ada tabelnya sudah. Buka di google.com, cari tabel. Tabel, bukan kabel. Tabel. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Buka, tulis itu tabel zakat onta, kambing, sapi. Enter, pilih image. Nampak gambar, share ke kawan-kawan. Bolehkah diberikan ke fakir miskin? Ya. Itu duluan. Innama sholaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin duluan. Ustaz, apakah orang yang usahanya meminjamkan uang dengan bunga wajib mengeluarkan zakat? Tak perlu dia bayar zakat karena haram. Yang dimakannya haram, duitnya haram. Sejak malam ini berhenti, besok pagi berhenti. Kalau tetap juga dilanjutkannya, makan haram, menyuapkan haram, memasukkan ke darah daging haram, menyembur otak dengan haram. Pikirannya pun mau haram. Ustaz, ada orang yang punya penyakit, biayanya 40 juta. Apakah itu adalah peringatan oleh Allah karena tidak membayar zakat? Penyakit yang menimpa kita itu 3 kemungkinan. Pertama, kafarallahu anhu bihi sayi'atu. Allah menghukumnya dengan itu untuk menghapuskan dosanya. Yang kedua, dia sudah dinaikkan Allah ke 1 tingkatan tapi amalnya kurang, diuji dia dengan penyakit. Yang ketiga, Allah mau kasih dia pahala lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Maka kalau kita ditimpa penyakit, tak keluar daripada yang ketiga. Begitu juga ketika menengok orang lain. Mungkin Allah mau mengampunkan dia, mungkin Allah sudah menempatkan dia di tempat tinggi, amalnya kurang, diuji jahit, mungkin Allah mau kasih dia pahala. Jangan keluar daripada yang ketiga.
Bagaimana jika kita diberi amanah, sudah berbuat semaksimal yang kita bisa, namun pada dasarnya manusia bukanlah makhluk sempurna. Pasti amanah tersebut ada salahnya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah lebih baik tak usah menerima amanah? Kalau tak kita menerimanya, siapa lagi? Apakah kita berikan kepada orang yang lebih khianat daripada kita? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pak Ustaz, saya sudah muak lah jadi pengurus masjid ini, mau saya serahkan aja kepada umat. Saya tanya, kalau bukan bapak ke siapa lagi? Siapa yang amanah lagi? Menjadi pengurus orang banyak yang tak bergaji ini, banyak sajalah cakap. Betul kata Nabi, kalmasi alal jamri, macam menggenggam bara api neraka. Kalau mau digenggam, tangan terbakar. Kalau mau dilepaskan, dia akan padam. Masjid ini kalau dilepaskan, padam, mati. Kalau mau digenggam, tangan terbakar. Kata Nabi, tangan terbakar. Zaman sekarang bukan cuma tangan terbakar, telinga terbakar, saking pedasnya cakap. Oleh sebab itu, tahan-tahan kan. Ini jihad fisabilillah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang yang azan iqamat dan imam orangnya satu, sementara bacaan pun tak tepat atau tak pas? Carilah muazin. Mahasiswa UIN 30.000 orang, tak bisa dapat satu. Mahasiswa UNRI, mahasiswa UIR, lancang kuning, belum lagi sekolah-sekolah stay segala macam. Panggil fit and proper test azan, tak ada tukang tesnya, panggil saya ke tes. Saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah saya pernah juga menang juara azan tingkat kecamatan. Mohon kesediaan pengurus untuk mencari imam yang hafiz, musyawarahkan. Ini udah banyak betul keluhan, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. 2 kertas lagi. Hadirilah tablik akbar, selamatkan zaman penuh fitnah dengan pemimpin muslim yang amanah. Bersama Ustaz Abdul Somad. Saya tak tahu ini judulnya. InsyaAllah akan saya sampaikan. Pukul 1 ba'da zuhur hari Ahad 24 April di Masjid Mutmainnah Polda Riau, Jalan Kartini. Remaja masjid yang sekeliling ini datang. Nanti kalian akan berkenalan dengan komunitas remaja masjid. Berjumpa sesama remaja. Biasanya sesama remaja ini mudah connect. Saya pun banyak orang katakan, Ustadz makin muda aja sekarang karena sering berkawan sama remaja-remaja. Kertas terakhir. Pengurus Masjid Al-Arab sampai saat ini belum menetapkan dan mencari imam tetap. Sementara sudah berulang kali Ustaz menyampaikan pentingnya imam. Jikalau memang ketua tak mampu mencarikan imam tetap, maka lebih baik mengundurkan diri. Ini cakap nih. Musyawarah baik. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, dimusyawarahkan. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kalau kepala panas, hati dinginkan. Tak juga banyak-banyak minum. Saya sengaja tak minum biar mana yang panas-panas minum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Hampir jam 11 dari mulai jam 8 tadi. Memang nampaknya jamaah Masjid Al-A'raf entah bersemangat, entah balas dendam sama Ustaz. Tapi yang jelas semuanya baik insyaallah. Selama kita di sini mendapat pahala i'tikaf, mudah-mudahan kita istiqamah, keluar dari sini diampunkan segala dosa kita insyaallah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia berikan ampunan, curahkan rahmat untuk mereka ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali abnaina, anak cucu cicit keturunan kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.